Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 4 akan membahas materi yang dengan berjudul Psikologi Pendidikan, Belajar dan Pengajaran. Kelompok ini beranggotakan yang pertama Mutiara Lestari, yang kedua Siti Nurindah Setiati, dan yang terakhir saya, yaitu Muhammad Rizky Ramadana. Lalu yang kita pelajari pertama ialah pengertian dari psikologi pendidikan yang mencakup dari segi istilah dan dari para tokoh ahli. Yang kedua, tujuan psikologi pendidikan. Yang ketiga, pentingnya psikologi pendidikan. Dan yang keempat, ruang lingkup psikologi pendidikan. Yang pertama, apa itu psikologi pendidikan? Pertama, kita bahas dulu dari psikologi. Psikologi adalah berasal dari kata psycho yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu. Jadi psikologi adalah ilmu tentang jiwa, yaitu ilmu jiwa adalah pemikiran, pengetahuan, tanggapan, hayalan, dan spekulasi tentang jiwa. Lalu menurut para ahli menjelaskan tentang apa itu psikologi. Yang pertama dari Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt menjelaskan adalah ilmu yang mempelajari tentang pengalaman-pengalaman yang muncul pada manusia, atau bisa dengan tentang kesadaran manusia, sama saja. Yang kedua, Wordsworth and Marquis. Wordsworth and Marquis menjelaskan ilmu tentang aktivitas-aktivitas individu yang mencakup motorik, kognitif, dan emosional. Yang ketiga, Sartain dan kawan-kawan menjelaskan tentang ilmu tentang perilaku manusia. Dan yang terakhir, menurut Knight and Knight menjelaskan tentang studi sistematis tentang pengalaman dan perilaku hewan dan manusia. Lalu kita akan menjelaskan tentang pengertian dari pendidikan. Pengertian pendidikan ialah upaya membina dan mengembangkan kepribadian dalam jiwa dan raga. Lalu menurut para ahli menjelaskan juga apa itu pendidikan. Di sini menurut McLeod menjelaskan proses perbuatan untuk memperoleh pengetahuan. Yang kedua dari Dictionary of Psychology, tahapan kegiatan yang bersifat kelembagaan. Yang ketiga, Sugihartono dan kawan-kawan adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan oleh pendidik untuk mengubah tingkah laku manusia baik secara individu maupun kelompok untuk mendewasakan melalui pengajaran dan pelatihan. Lalu Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia mengatakan, pendidikan tersebut adalah merupakan tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksud dari pendidikan itu yaitu menuntut segala kudrat ada pada anak-anak tersebut agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dan yang terakhir dari H. Hurni mengatakan pendidikan adalah proses yang terus-menerus atau abadi dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi terwujud dalam alam sekitar, intelektual, emosional, dan kemanusiaan dari manusia. Lalu, jadi apa itu psikologi pendidikan? Psikologi pendidikan ialah cabang dari ilmu psikologi yang mengkhususkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Lalu kita juga menjelaskan pengertian psikologi pendidikan dari para pakar. Yang
pertama dari Arthur S. Reber. Arthur S. Reber mengatakan psikologi pendidikan ialah sebuah disiplin ilmu psikologi yang berkaitan dengan teori dan masalah kependidikan yang berguna dalam hal penerapan prinsip belajar dalam kelas, pengembangan kurikulum ujian, dan evaluasi bakat dan kemampuan sosialisasi proses-proses dan interaktif proses-proses tersebut dengan pendayagunaan ranah kognitif. Yang kedua dari Barlow pada tahun 1985. Barlow mengatakan sebuah pengetahuan berdasarkan riset psikologi yang menyediakan serangkaian sumber-sumber untuk membantu pelaksanaan tugas seorang guru dalam proses belajar mengajar secara lebih efektif. Lalu yang ketiga dari Glover Eroni. Glover Eroni mengatakan cakupan psikologi pendidikan adalah pengembangan manusia, perbedaan individual, pengukuran belajar, motivasi pandangan pendidikan humanistik baik yang didasarkan data empiris maupun teori. Yang keempat dari Wellington. Wellington mengatakan studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Lalu kita tujuan psikologi pendidikan. Tujuan psikologi pendidikan ialah untuk mengembangkan pengetahuan dan metode untuk mempelajari proses belajar mengajar pada situasi keseharian yang sesuai dengan tingkat usia dalam lingkungan pendidikan. Lalu selanjutnya, mengapa psikologi pendidikan itu penting? Psikologi pendidikan itu penting dikarenakan untuk membantu memahami perilaku belajar siswa agar dapat menemukan solusi dari masalah yang mereka hadapi. Lalu, ruang lingkup psikologi pendidikan. Menurut Barlow pada tahun 1985, batasan ruang lingkup psikologi pendidikan ialah yang pertama, konteks atau situasi atau tempat belajar mengajar. Yang kedua, proses belajar mengajar. Yang ketiga, hasil belajar mengajar. Sekian presentasi saya. Siti Nur Indah akan melanjutkan penjelasan dari Muhammad Rizky Ramadana dalam materi kedua yang berjudul Belajar dan Pembelajaran. Dalam materi kedua ini ada beberapa poin yang akan kami bahas. Yang pertama, belajar. Yang kedua, pembelajaran. Yang ketiga, perspektif guru dalam proses pembelajaran. Yang keempat, kompetensi guru dalam proses pembelajaran. Yang kelima, peran guru dalam proses pembelajaran. Kami akan menjelaskan satu persatu dari poin-poin tersebut. Yang pertama, belajar. Belajar menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama pendapat dari Barlow tahun 1985 memberikan pendapat suatu proses adaptasi dan penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Yang kedua, pendapat dari Kaplan dalam Dictionary of Psychology memberikan pendapat perolehan perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai akibat praktik dan pengalaman. Yang ketiga, pendapat dari Krontak dalam bukunya Educational Psychology yang memberikan pendapat perubahan yang ditunjukkan oleh perubahan perilaku sebagai hasil pengalaman. Yang keempat, pendapat dari
Hinzman dalam bukunya The Psychology of Learning memberikan pendapat suatu perubahan yang terjadi dalam diri organisme yang disebabkan oleh pengalaman. Yang kelima, pendapat dari Wittig dalam bukunya Psychology of Learning memberikan pendapat perubahan yang relatif menetap yang terjadi dalam segala macam atau keseluruhan tingkah laku organisme. Yang keenam, pendapat dari Gagna dan Brigsa dalam bukunya Principles of Instructional Design memberikan pendapat serangkaian proses kognitif yang mentransformasi stimulasi dari lingkungan ke dalam drama. Belajar adalah proses plus pengalaman yang akan menjadikan kita berpikir, mengamati, melakukan, dan akan menghasilkan perubahan pola pikir, sikap, dan perilaku. Yang kedua, pembelajaran. Pembelajaran menurut beberapa ahli. Yang pertama, pendapat Gagna dan Briggs pada tahun 1979. Mereka memberikan pendapat tentang pembelajaran sebagai instruction usaha membantu orang belajar. Yang kedua, pendapat dari Smith dan Taggart pada tahun 1993 memberikan pendapat desain pengembangan penyajian informasi dan aktivitas-aktivitas yang diarahkan pada hasil belajar tertentu. Yang ketiga, pendapat dari Sugiono dan Haryanto pada tahun 2011 memberikan pendapat kegiatan guru mengajar atau membimbing siswa menuju proses pendewasaan. Yang keempat, pendapat dari Miyarso pada tahun 2004. Beliau memberikan pendapat usaha mengelola lingkungan belajar dengan sengaja agar seseorang membentuk diri mereka secara positif. Pembelajaran adalah aktivitas atau kegiatan plus mendesain proses belajar. Dalam hal ini perlu melibatkan guru dan siswa. Plus kegiatan belajar mengajar akan menghasilkan prestasi. Yang ketiga, perspektif guru dalam proses pembelajaran. Guru adalah faktor penentu keberhasilan proses pembelajaran yang berkualitas, sehingga berhasil tidaknya pendidikan mencapai tujuan selalu dihubungkan dengan kiprah para guru. Oleh karena itu, usaha-usaha yang dilakukan dalam meningkatkan mutu pendidikan hendaknya dimulai dari peningkatan kualitas guru. Guru yang berkualitas diantaranya adalah mengetahui dan mengerti peran dan fungsinya dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran. Sebelumnya, arti dari kompetensi sendiri yaitu kemampuan atau kecakapan
yang dikemukakan oleh Shah pada tahun 2016, dan ada juga keadaan berwenang atau memenuhi syarat menurut ketentuan hukum, dikemukakan oleh McLeod pada tahun 1989. Menurut undang-undang ada 4 kompetensi guru. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran dengan peserta didik. Yang kedua ada kompetensi kepribadian yang berkaitan dengan karakter personal. Ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru, yaitu supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, dan lain sebagainya. Kepribadian positif ini wajib dimiliki seorang guru, karena para guru harus bisa jadi teladan bagi para siswanya. Selain itu, guru juga harus mampu mendidik para siswanya supaya memiliki attitude yang baik. Selanjutnya ada kompetensi profesional, yaitu kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Dan yang terakhir ada kompetensi sosial yang berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap, dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, hingga masyarakat secara luas. Untuk memenuhi kompetensi profesional ada 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama ada kognitif, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan segala bentuk kegiatan mental atau otak. Artinya, kemampuan yang mengandung segala upaya yang menyangkut aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasional. Aspek ini berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual dari mengingat sampai pada kemampuan memecahkan masalah. Untuk memecahkan masalah, tentu saja siswa dituntut untuk bisa dan mahir menghubungkan dan menggabungkan beberapa metode, gagasan, ide, atau prosedur yang telah dipelajari. Kemudian ada afektif, yaitu berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif ini mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Tujuan dari penilaian afektif ini yaitu yang pertama, untuk mendapatkan umpan balik atau feedback yang baik bagi pengajar maupun siswa. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat perubahan tingkah laku anak didik yang dicapai, antara lain diperlukan sebagai bahan bagi, seperti perbaikan tingkah laku anak didik, pemberian laporan kepada orang tua, dan penentuan lulus tidaknya anak didik. Yang ketiga, untuk mengenal latar belakang kegiatan belajar dan kelainan tingkah laku anak didik. Selanjutnya ada psikomotorik, berkaitan dengan keterampilan atau yang biasa kita kenal dengan skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar psikomotorik ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif dan hasil belajar afektif. Ranah dari psikomotorik adalah berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Hasil belajar keterampilan atau psikomotorik ini dapat diukur melalui yang pertama, pengamatan langsung dan penilaian tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, sesudah mengikuti pembelajaran. Dan yang ketiga, beberapa waktu sesudah pembelajaran selesai dan kelak dalam lingkungan kerjanya. Materi selanjutnya ada peran guru dalam proses pembelajaran. Menurut Gary Fleming dan William Higginson, peran guru adalah sebagai pemberi stimulus siswa dengan tugas-tugas, berinteraksi dengan siswa, menunjukkan manfaat atau keberartian, dan membantu, mengarahkan, dan mengilhami siswa dalam mengembangkan diri. Kemudian ada pendapat dari Cagney, yaitu peran guru sebagai perancang pengajaran atau planner,
sebagai pengelola pengajaran atau organizer, dan sebagai penilai prestasi belajar siswa atau evaluator. Lalu, bagaimana cara menjadi pengajar yang intensional? Sebelumnya, guru yang intensional yaitu guru yang bertujuan, tekun, sungguh-sungguh, diakui, dan sesuai harapan. Guru yang intensional atau guru yang bertujuan adalah orang yang terus-menerus memikirkan hasil yang mereka inginkan bagi siswa mereka dan bagaimana masing-masing keputusan yang mereka ambil membawa anak-anak menuju hasil tersebut. Ada beberapa aspek yang harus dipenuhi untuk menjadi guru yang intensional. Yang pertama ada sertifikasi guru, yang kedua ada pengembangan profesi, yang ketiga ada mencari mentor atau orang yang lebih berpengalaman, yang keempat ada pengajaran berbicara atau berbagi pengalaman, dan yang terakhir ada ikut perhimpunan profesional atau menjadi anggota profesi.